Silakan Bu. Wah, ini dua-duanya mau semangat. Jangan berantem, tenang. Kita bisa satu-satu. Yang mana dulu mau bertanya? Ini Masya Allah kembaran dari Ricis. Silakan sebutkan nama, asal, ukuran sepatu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari Majelis Talim Ar-Rahmah, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Mau bertanya Pak Ustadz, kalau dilihat dari sisi kesehatan, apa manfaat dari puasa Senin dan Kamis? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni nanya soal kesehatan, ya kan? Mohon maaf ini kan untuk bukan dokter ya. Baru Ustaz kita hebat. Tenang, wawasan luas. Iya. Masih bisa dijawab semua pertanyaan. Iya. Tanya kesehatan. Ya bukan itu maksudnya puasa dari sisi kesehatan. Iya. Bukan berarti ini Ustadz nggak bisa jawab. Memang Ustadz bukan dokter, tapi bisa jawab tentang Saya puasa. yakin, cuman kan ini bukan klinik yang nanya kesehatan. Kalau Lagi apa? Kan nanya apa aja yang penting kesorot TV ya kan susah. Tapi tenang dijawab masih Bu. ya, Dijawab kan? ini jawab dong. Baik, itu tadi pertanyaannya Bu. Baru satu. Iya, baru satu, langsung dua. Langsung dua aja. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kenapa tadi dia angkat tangan nggak jadi Bu? Silakan kemarin teman Hara. Tanya dari mana, alamat, ukuran sepatu siapa tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertanyaan saya, mengapa hari Senin dan Kamis itu? Namanya Ibu? Nama dulu, jangan grogi, tenang, santai, masih disorot pun. Nama saya Mimi dari Majelis Talim Ar-Rahmah, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Pertanyaan saya Ustadz, mengapa hari Senin dan Kamis itu dianggap hari yang paling penting, bagi umat Islam? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ada ketipan. Saat ini kan nama teknologi mic ya Bu ya. Kalau ditaruh di sini kadang-kadang cuma suara aman. Iya boleh. Ini bukan adik gak sopan Mbak. Benar. Pada cuma di sana kedengeran cuma bedet. Kalau kedengeran pertanyaannya Bu maaf boleh sekali lagi nih. Jadi tadi Ibu suara di sini, suaranya gimana? Gedet. Nah, itu bukan suara mic, suara hati Ibu ngeliat lo. Gedet gitu. Bukan masalah kan saya tadi minta ditanya bukan minta beatbox ya. Oke, sekarang sudah dua penanya ya. Ada dua pertanyaan. Ini mau diulang apa enggak pertanyaannya? Nggak usah, langsung aja kita kasih tadi mengenai tentang kesehatan ya, manfaat puasa dari sisi kesehatan. Silakan. Habis nanya minta resep obat soalnya Bang. Silakan Pak Dokter. Pak Dokter. Ustaz, silakan. Ustaz. Ustaz atau Ustaz, silakan. Bu. Ibu siapa tadi? Bu Rini. Puasa itu kata Rasul sumu kasiku. Jadi puasa itu adalah kesehatan buat kita. Bahwasanya berbagai macam Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit bagi hambanya, akhlisu a'malakum lillah, asalkan dia ikhlas puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ini saya hanya seputar kisah nyata Ibu ya. Ketika itu dia mempunyai tumor yang luar biasa. Dokter bilang sebelum dibedah puasa. Sebelum dibelek puasa. Dan sampai ketagihan, nggak jadi dibedah, nggak jadi lagi karena mungkin ada yang memang nggak sejalan dengan penyakit, komplikasi atau apa. Dan kemudian puasa terus. Layak hidup pagri ila bidu'a. Nggak ada musuh bagi Allah dan Allah bisa merubah takdir dengan apa Bu? Dengan doa dan Allah berikan diangkat kanker dan tumornya. Itu keistimewaan. Sehat dia. Artinya apa? Inilah yang Allah sampaikan. Artinya puasa itu ada keistimewaan. Antara Allah ada konektivitas ketika dia lapar. Doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini janda. Ya, mohon maaf kan. Andai pun ada juga nggak ngaku Ustaz. Ya, kali pengen minta jodoh Bang Guru Hati, ya. Kan Allah ngelihat laparnya. Makanya ketika kita lapar, benar-benar menjaga puasa kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, salat tahajud, duha dan sebagainya. Hembusan kita, nada-nada kita, jantung kita dibayar oleh Allah Subhanahu
Dengan apa? Dengan rahmatnya. Dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya sembuh, sehat dia. Makanya suhu kasih semua dibayar oleh Allah dengan apa, Bu? Dengan puasa. Dan pada akhirnya sehat. Gitu. Baik, alhamdulillah. Tuh ente harus sering puasa. Ente punya ginjal nggak? Ginjal saya ganjil. Ginjalnya ganjil dan ganjel. Iya. Jadi Ada ginjal depan pintu buat ganjil. nah tadi pertanyaan kedua. Ayo, apa pertanyaannya? Ayo. Saya juga lupa. Bu, makanya catat. Kurang yang ibu contekan. Ya dari Ibu Mimi. Ibu Mimi tapi sebelum dijawab ngomongin Mimi itu tuh Mimi kopi. Itu nama ya. Ibu Mimi, mengapa Senin Kemis, puasa Senin Kemis atau hari Senin Kemis itu hari yang penting untuk umat Islam? Seperti apa, Ustaz? Ya, di awal tadi sudah saya jelaskan hadis Rasulullah SAW. Zalika yaumun wulidtu fi. Di hari Senin itu Rasulullah dilahirkan. Jadi orang yang berpuasa di hari Senin itu sesungguhnya sedang memuliakan Rasulullah SAW. Kalau kita memuliakan Rasulullah, maka kita pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma bu'itsu. Di hari Senin itu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Allah menjadi utusan Allah, menjadi rasul Allah. Diangkatnya menjadi rasul di hari Senin. Au unzila alayya fihi. Quran yang demikian hebat, yang demikian mulia. Siapa yang memuliakan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan Allah. Kalau kita ingin mulia, ingin menjadi manusia terbaik, kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, Quran itu turun di hari Senin. Masya Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya Rasulullah, maka puasa menjadi salah satu jalan kemuliaan kita di mata Allah dan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu keutamaan Senin dan Kamis ya, Ustaz, ya. Apa yang tadi sudah ditanyakan. Baik, Ustaz, sekarang saya mungkin agak bergeser sedikit, Ustaz, tentang puasa Rajab itu sendiri. Bagaimana sih, Ustaz? Hukumnya puasa Rajab itu seperti apa? Silakan, Ustaz. Iya, setiap bulan Rajab ini selalu ditanyakan dan pro kontra. Pro kontra. Ada yang mengatakan, oh tidak ada dasarnya. Tapi di sisi yang lain ada juga ulama yang mengajarkan tentang puasa itu. Tentang bulan Rajab itu langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah. Di surah Bara'ah, di surah ke-9. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan itu terdapat 12 bulan. Manakala Allah menjadikan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sebutkan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan. Yang dijelaskan oleh Rasul, 4 bulan itu thalathatun mutawaliyatun, ya, 3 bulan yang disebutkan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar, baina Jumadil Akhir wa Sya'ban. Sedangkan bulan Rajab itu diapit oleh 2 bulan, yakni Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya. 4 bulan ini, maka siapa yang beramal baik di 4 bulan haram ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya kata Ibnu Abbas, siapa yang berbuat salah, berbuat kezaliman di bulan haram, salah satunya bulan Rajab, maka dia juga akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Kalau dalil ini kita pakai untuk menjalankan puasa, karena bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, lalu kemudian kita memuliakannya dengan cara puasa, maka puasa kita menjadi baik, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.
Tetapi ada orang juga yang beramal puasa, sama-sama beramal puasa nih. Sama-sama niat puasa Rajab. Tapi ada yang orang sekelompok orang yang puasa Rajabnya karena memuliakan bulan haram tadi, maka sah seperti Rasulullah SAW contohkan. Tetapi ada yang berdalil puasanya dengan dalil hadis yang maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis yang palsu. Hadis palsu baik itu dari sisi sanadnya, penyampai hadisnya, maupun dari sisi matanya, isi hadisnya tidak ditemukan itu. Maka maudhu'lah hadis itu menjadi palsu. Kalau orang yang beramal puasa Rajabnya karena dasarnya hadis palsu tadi, maka puasanya menjadi batal, bukan mendapat pahala, justru malah tidak dapat apa-apa. Apa indikasinya? Misalnya siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka diampuni dosanya setahun. Diampuni yang puasa 2 hari, diampuni dosanya 2 tahun, dan seterusnya. Secara logika tidak ditemukan. Bahkan banyak ahli hadis menyebutkan hadisnya hadis bukan hanya dhaif, tetapi hadisnya maudhu'. Maka orang yang beramal dengan amal hadis maudhu', maka ini bermasalah puasanya. Oke, hadis palsu ya, hadis maudhu' itu ya, baik dari sanad, matan maupun penyampai hadisnya, itulah yang dikatakan supaya hadis itu benar-benar sahih atau tidak tadi ataupun maudhu'. Bagaimana tentang sanad, matan dan juga penyampai hadisnya harus benar-benar jelas. Baik. Kita udah dapat banyak pelajaran Bu ya soal puasa Bu ya. Sama Pujul maafin Alif pun itu tadi ya, maksa-maksa makan Alif kira sama Pujul lagi patah cinta, mau nikah, maafin Ustaz ya. Itu namanya perpisahan, kita pertemuan ada perpisahan ya kan. Nanti kita setelah segmen ini kita ada kesimpulan dulu Bu ya. Gak apa-apa Bu ya, berpisah sebentar ya Bu. Kadang-kadang WhatsApp saya aja nggak apa-apa. Kita akan kembali lagi dengan kesimpulan dari narasumber hebat kita, di mana kalau bukan Islami. Mutiara Hati.